Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita masih melanjutkan seri pembahasan dari Hakibah Fiqh Siyam wa Asrarihi. Pembahasan dari paket belajar fikih puasa dan juga rahasianya yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizallahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang kedua ini kita mulai dari pembahasan al-matali'. Al-matali' jamak dari kata al-matla'. Yang mana matla' ini berasal dari kata tala'a, yaitu muncul. Maka dalam pembahasan matali' ini ada 3 pembahasan yang disampaikan oleh musannif. Pembahasan yang pertama al-maqsudu biha, maksud dari matali' ini apa. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hukmu i'tibariha, hukum dalam penganggapan matali' atau matla' mana yang dianggap. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah masalah cabang atau turunan dari pembahasan matla'. Maka pembahasan yang pertama yaitu tentang al-maqsudu biha, maksud dari kata matali' atau pembahasan matali' dalam fikih siyam. Maka di sini beliau mengatakan al-maqsudu biha tulu'u syamsi wal gawakibi. Tulu'u syamsi wal gawakibi. Maksud dari matali' adalah munculnya matahari dan juga bintang-bintang. Dalam artian, ketika ada seseorang yang melihat hilal bulan Ramadan, maka hukum yang berlaku untuk siapa? Maka ini ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat dengan ikhtilaful matali', sesuai dengan perbedaan matla'. Ada yang mengatakan ittihadul matali', yaitu kesatuan matla'. Dalam artian kalau melihat satu maka berlaku untuk seluruh dunia. Tapi kalau ikhtilaful matali', kalau melihat satu maka berlaku bagi orang yang satu matla' dengannya. Nah, satu matla' itu maksudnya apa? Dianggap satu matla' kalau dia memiliki waktu siang dan waktu malam yang sama. Dia memiliki waktu siang dan waktu malam yang sama. Maka daerah-daerah yang memiliki waktu siang dan waktu malam yang sama, maka dia dihukumi sebagai satu matla'. Ya, dihukumi sebagai satu matla'. Kalau waktunya berbeda, maka dihukumi berbeda matla'. Maka ketika kita tahu pembahasan yang pertama yaitu maksud dari pembahasan matla', maka kita beralih pada pembahasan yang kedua yaitu hukmu i'tibariha, hukum yang dianggap dalam masalah matali' itu. Yang utama dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas dari para ulama yaitu ikhtilaful matali'. Dalam artian kalau masih satu matla' maka hukumnya satu, tapi kalau sudah berbeda matla' maka hukumnya berbeda. Maka di sini disampaikan oleh musannif hukum i'tibariha itu ada 2. Yang pertama ittahadat, jika sama matli'nya atau matla'nya, jika matla'nya sama, maka apa yang terjadi? Yalzamuhum as-shaum, maka tetap atau berlaku bagi mereka puasa. Dalam artian kalau ada salah satu dari daerah tersebut yang melihat hilal Ramadan, maka wajib bagi semua daerah yang satu matla' untuk berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua ikhtalafat, jika matla'nya berbeda, waktu siang dan waktu malamnya sudah berbeda, maka apa? La yalzamuhum, maka tidak wajib bagi orang yang berbeda matla' untuk berpuasa. Karena apa? Karena kalau sudah berbeda matla', mereka memiliki hilal atau memiliki waktu sendiri-sendiri. Ya, maka tidak harus ketika ada seorang yang melihat hilal Ramadan kemudian yang berbeda matla' mengikuti hukumnya. Baik, kemudian ada masalah di sini. Pembahasan ketiga masalah. Beliau mengatakan man safar, orang yang safar min mahalli matla'in muayyanin, dari sebuah tempat yang memiliki matla' tertentu, li mahalli matla'in akhar, pergi ke tempat yang memiliki matla' berbeda. Ada orang safar misalkan dari Indonesia ke Saudi misalkan. Maka Indonesia dan Saudi memiliki matla' yang berbeda. Waktu siang dan waktu malamnya berbeda. Maka ini bagaimana hukum puasa dan hukum Idul Fitrinya? Maka beliau mengatakan di bawahnya turunannya, yuwafiqu ahlal matla'i tsani sauman wa fitran. Maka orang yang safar tadi harus mengikuti orang atau mengikuti negeri
matlak yang kedua atau negeri tujuan safarnya tadi. Sauman wa fitron, baik ketika dia puasa ataupun berbuka. Fi awwali syahri wa akhirihi, di awal bulan dan juga akhir bulan. Dalam artian, kalau misalkan orang itu safar ke daerah yang berbeda matlak dengannya, maka mengikuti hukum daerah tersebut, baik puasa ataupun waktu Idul Fitri. Ya, waktu Idul Fitri. Sama saja apakah dia puasanya genap bagi dirinya sendiri 30 hari ataukah 29 hari atau bahkan 31 hari, maka dia tetap berpuasa. Namun apabila hitungannya hanya 28 hari binisbah linafsihi, ya, dengan kalau dilihat pada dirinya sendiri dia hanya puasa 28 hari, namun penduduk negeri tempat safarnya itu puasanya sebenarnya 29. Namun karena dia di tempat asalnya puasanya lebih telat, ya, maka dia hanya berpuasa 28 hari kalau ikut hari raya di negeri tujuannya. Karena negeri tujuannya hanya puasa 29 hari. Ya. Maka bagaimana? Maka dia tetap ikut Idul Fitri bersama dengan kaum muslimin di negeri tersebut. Namun nanti kalau jumlahnya hanya 28 hari, dia harus mengqadha 1 hari yang lainnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tarikus shaum, orang yang meninggalkan puasa. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa? Tarikus shaum terbagi menjadi 2. Yang pertama jahidan. Dia adalah orang yang jahid. Jahid itu adalah orang yang ingkar, tidak mengakui kewajiban puasa Ramadan. Maka orang yang meninggalkan puasa karena dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka disebutkan di bawahnya yukaffaru bisyurutihi, maka dia dikafirkan dengan syarat-syaratnya. Maksudnya dikafirkan dengan syarat-syaratnya harus dilihat dulu apakah dia punya uzur atau tidak. Kalau dia punya uzur, misalkan dia meninggalkan puasa karena tidak mempercayai puasa Ramadan adalah wajib. Kenapa? Karena dia baru saja masuk Islam. Maka ini termasuk uzur. Atau dia ya'ishu ba'idan anil ulama, atau dia hidup jauh dari para ulama dan tidak ada fasilitas yang memfasilitasi dia untuk bertanya kepada para ulama tersebut. Maka ini termasuk orang yang diberi uzur. Namun orang yang tidak memiliki uzur, maka dia dikafirkan karena apa? Karena sebab dia mengingkari kewajiban yang dalam istilah fikih dia adalah termasuk ma'lumun minad din bid darurah, sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Tidak mungkin ada orang muslim yang mengatakan puasa Ramadan adalah tidak wajib. Kemudian jenis yang kedua yaitu tarukus shaum ghairu jahid. Orang yang meninggalkan puasa namun dia tidak mengingkari kewajibannya. Dia tidak berpuasa kenapa? Karena dia malas. Kenapa tidak berpuasa Ramadan? Karena dia ya tidak mau, bukan mengingkari kewajibannya, tapi memang ya malas dan semisalnya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka ada ada dua tindakan yang dilakukan pada orang yang semacam ini. Ya, bagi otoritas tempat, ya, yang pertama adalah yu'azzaru, dia diberikan hukuman. Ya, dia diberikan hukuman. Ya, entah itu dengan tentunya diingatkan dulu untuk berpuasa, ya, Kemudian setelah diingatkan namun tidak mau, maka dia ditakzir, diberikan hukuman, ya, dan hukumannya ini ditentukan oleh otoritas setempat, ya, otoritas setempat, ya, misalkan dengan dihukum cambuk 10 kali misalkan, ya, dihukum cambuk 10 kali, maka ini tidak mengapa sebagai bentuk peringatan. Kemudian yang kedua yuhbas, dia harus ditahan, ya, hatta tahsulu minhu surat shaum, hingga tampak darinya bahwasanya dia harus meninggalkan makan dan minum di siang hari bulan puasa untuk menghormati orang yang berpuasa. Maka tidak boleh dibiarkan saja dia makan seenaknya, akan tetapi dia harus diyuhbas atau ditahan dari makan dan juga minumnya.
sampai dia mau melaksanakan puasa. Kemudian pembahasan berikutnya adalah syurutus shaum, syarat-syarat puasa. Maka syarat-syarat puasa yang disampaikan oleh musannif di sini ada dua. Yang pertama syurutul wujub, syarat kewajibannya. Yang kedua adalah syurutus sihah, syarat keabsahannya. Syarat keabsahannya. Pembahasan yang pertama, syarat wajibnya. Maksud dari syarat wajib adalah apabila terpenuhi dalam diri seseorang syarat berikut, maka wajib baginya puasa. Maka wajib baginya berpuasa. Apa saja syarat tersebut? Yang pertama adalah al-Islam. Dia harus seorang yang muslim. Dia harus seorang muslim. Karena apa? Karena tidak sah niat ibadah dari orang kafir. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis, ya, hadis Mu'ad ibni Jabal, ketika beliau mengutus kepada penduduk Yaman, maka beliau menyampaikan untuk mengajak mereka masuk Islam. Kemudian baru setelah itu menyampaikan kewajiban-kewajiban ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Maka tidak wajib orang yang gila untuk berpuasa. Maka kalau misalkan dia berada di siang hari dari bulan Ramadan dalam kondisi gila, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah balik, ya. Al-bulugh. Maka dia harus orang yang sudah balik. Maka anak yang belum balik, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya. Namun kendati demikian, kalau dia berpuasa tetap sah puasanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk latihan dan bisa mendapatkan pahala. Dan dalil kenapa berakal dan juga balik ini termasuk syarat wajib, karena keduanya adalah batasan mukallaf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rufi'al qalamu an thalath. Disebutkan bahwasanya pena itu diangkat, kewajiban itu dihilangkan dari 3 orang. Di antaranya disebutkan, ya, anil majnun hatta yafiq wa anis sabi hatta yahtalim. Dari orang yang gila hingga dia sadar dari gilanya, dan dari anak kecil hingga dia balik. Kemudian yang keempat adalah al-itaqah. Al-itaqah adalah kemampuan untuk berpuasa. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yang mana puasa membuatnya menjadi sakit, yalhaquhud darar, maka tidak wajib baginya berpuasa. Seperti siapa? Seperti orang yang dia adalah orang yang tua renta, yang tidak mampu lagi melakukan puasa, atau orang yang sakit dengan penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, yang tidak bisa sembuh. Maka keduanya boleh untuk tidak berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian yang berikutnya adalah as-sihah, kesehatan. Maka orang yang sakit tidak wajib baginya berpuasa. Ya, tidak wajib baginya berpuasa dalam artian boleh untuk tidak berpuasa karena sakit, karena itu termasuk udzur. Kemudian yang berikutnya syarat wajib yang keenam adalah iqamah, yaitu dia bukan musafir. Maka orang yang safar tidak wajib baginya berpuasa, namun boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan itu adalah bentuk udzur. Namun bagi orang yang sihah dan juga iqamah ini, atau orang yang tidak memenuhi syarat sihah dan syarat iqamah, dalam artian dia adalah orang yang sakit dan juga orang yang musafir, maka dia nanti mengganti puasanya di hari yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Wallahu taala alam.